Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, ini ada yang join bertiga ya? Rizky, Iya, Bu. Fahdur, Surya. Oke, nggak apa-apa. Ananda, pada siang hari ini Ibu sampaikan bahwa kita masih ada 300 menit lagi pertemuan. Karena kan ada 3 kali pertemuan lagi nih, termasuk yang hari ini, sama yang di pertemuan pekan lalu itu masih kurang 30 menit lagi. Sehingga, untuk yang 300 menit ini akan digunakan, presentasi project Ananda, untuk penilaian UTS-nya. Tadi sudah Ibu bagikan link e-book, buku multivariat yang akan digunakan sebagai acuan bagi Ananda dalam pengerjaan proyek. Akan Ibu bedah satu-satu sekilas untuk bukunya. Jadi kita topiknya adalah analisis komponen utama atau principal component analysis dan juga analisis faktor. Kita coba buka tiap buku. Bentar. Buku pertama ini adalah buku yang paling populer digunakan oleh kakak kelasnya sebagai referensi di daftar pustaka. Ini buku Johnson ya. Nah, ini buku Johnson dan Wichern. Ini adalah buku, bisa dilihat ya? Buku yang paling populer digunakan oleh kakak kelasnya. Dan di sini kita lihat untuk analisis komponen utama dan analisis faktor. Analisis komponen utamanya adalah halaman 430 ya. Kita coba lihat. Masih regresi linear multivariat. Coba 500. Nah, ini analisis komponen utama dengan pendekatan kebalik-kebalik. Geometri sampel dengan pendekatan analisis komponen gitu ya, analisis komponen utama. Jadi di sini Ananda akan lihat teori dari si PCA atau Principal Component Analysis ini. Sebetulnya PCA ini kita gunakan untuk mereduksi variabel. Jadi misalkan kita punya 15 variabel, dari situ kita ingin tahu nih komponen utamanya yang mana saja. Bisa dilakukan dengan rotasi, berbagai rotasi ya, ada Varimax gitu ya, Quartimax, dan lain sebagainya. Nah, di sini sering disalahartikan oleh kakak kelasnya, digunakan sebagai transformasi. Padahal harusnya prinsipal komponen analisis atau approximation ini adalah untuk mereduksi atau menentukan mana sih dari sekian banyak variabel atau satu set variabel itu mana yang paling penting, mana yang merupakan komponen utama. Nah, harusnya untuk yang nilainya rendah di akhir analisis itu seharusnya variabelnya direduksi, tidak disertakan lagi di dalam model. Nah, kebanyakan kelasnya salah arti karena di situ ada rotasi, dalam PCA ini ada rotasi, maka dianggap sebagai alat statistik untuk mentransformasi data. Sebenarnya tidak salah, memang berubah ya, memang tertransformasi data setelah dilakukan analisis ini. Namun, sebenarnya fungsi utama dari PCA ini tidak seperti itu, analisis komponen utama ini tidak seperti itu, gitu ya. Contohnya misalnya kita dalam penerapannya dalam ekologi misalnya gitu ya. Kita mau lihat nih, apa saja komponen utama yang ada di dalam suatu kawasan hutan.
Nah, untuk yang komponen yang, kecil-kecil yang tidak tidak terlalu tinggi nilainya itu bisa diabaikan, karena kita ingin tahu nih komponen utamanya apa untuk dilakukan suatu tindakan atau penelitian. Nah, kalau seandainya kita jadikan PCA ini sebagai transformasi, agak kurang tepat karena fungsinya adalah untuk, menentukan komponen utama dalam suatu wilayah atau dalam suatu, eee, variabel pengaruh. Bisa jadi ya, karena dia ada kaitannya dengan regresi, makanya ditaruh pada bab buku ini setelah regresi multivariat. Jadi, kalau seandainya Ananda, punya misalkan variabelnya ada 16 nih untuk, menentukan, eee, keberhasilan pembangunan. Nah, Ananda punya data, variabel 18 itu adalah sektor-sektor yang ada di dalam, PDRB ditambah satu lagi itu, kan di PDRB 17 ya, 17 sektor ya. Yang satu lagi ditambah misalkan dengan inflasi, untuk mempengaruhi, eee, indeks misalkan ada indeks, untuk mengukur keberhasilan pembangunan, ini kan cuma contoh ya. Taruhlah itu adalah, indeks prestasi kabupaten kota gitu kan. Terus ada datanya 18 variabel tadi yang seperti Ibu sebutkan, 17 sektor PDRB ditambah satu lagi inflasi, untuk mempengaruhi indeks, prestasi kabupaten kota gitu ya. Misalkan nih presiden mau ngukur nih atau, menteri dalam negeri ingin mengukur indeks keberhasilan, atau indeks prestasi pembangunan. Taruhlah ini indeksnya belum ada ya, ini maksudnya cuma contoh. Kemudian Ananda mau tahu nih komponen apa saja dari 18 itu, yang benar-benar mempengaruhi untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia ini, yang benar-benar mempengaruhi indeks prestasi tersebut. Otomatis di situ ada yang tereduksi, bukan tereduksi maksudnya ada yang dianggap, bisa diabaikan karena dia bukan komponen utama. Itu sebenarnya fungsi inti dari si PCA. Nah, kemudian untuk yang, eee analisis faktor setelah PCA, nah analisis faktor ini ada analisis faktor eksplanatori dan ada analisis faktor konfirmatori. Yang eksplanatori dia hanya sifatnya menjelaskan saja tentang, faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan gitu ya, dan yang konfirmatori itu juga sifatnya untuk, mereduksi. Jadi yang tidak terkonfirm, itu harus direduksi mode dari model. Nah, di sini kasus yang akan Ananda jadikan project adalah kita harus menemukan beberapa artikel, 2 1 orang 2 ya, karena ini kan nilai UTS jadi individu tugasnya, di samping ada keluhan juga kalau dijadikan tugas kelompok itu ada yang nggak kerja, Bu. Nah, itu jadi pertimbangan Ibu bahwa tugas ini, project ini adalah project individu, silakan Anda temukan satu artikel yang sesuai dengan teori yang ada di buku, ini baru buku Johnson, kemudian ini ada buku, eee Rancher, nah Ibu paling suka Alvin Rancher ini bukunya. Ini juga ada analisis komponen utama dan juga, eee, analisis faktor. Jadi satu artikel yang sesuai dengan teori buku dan satu artikel yang tidak sesuai dengan teori buku. Tapi karena ini ada 2 bab, faktor dan, PCA, maka kita bagi 2. Ananda ada berapa orang di sini yang mengambil? Bentar cek siakat. Jadi untuk yang urutan presensi 1 sampai dengan atau Ibu sebutkan namanya langsung ya. Jadi temukanlah 2 artikel, yang pertama adalah artikel yang sesuai dengan keempat buku ini, pengerjaannya. Boleh salah satu buku, boleh keempat-empatnya. Ananda itu cara mereview ya, maksudnya kita mereview bukan dengan pendapat, tapi, merujuk ke sumber, referensi yang, diakui di seluruh dunia. Jadi 4 buku ini adalah buku-buku yang merupakan referensi yang sering kita temukan di dalam, artikel ya, dan ini sudah jelas-jelas, diakui oleh ahli-ahli statistik. Oke, kita cari tugasnya adalah yang menemukan yang pertama, eee
analisis komponen utama atau PCA yang sesuai dengan referensi, sesuai dengan rujukan, sesuai dengan sumber. Kemudian temukan satu artikel lagi yang tidak sesuai. Ada kalanya tidak sesuai itu di mana contoh yang tadi Ibu sebutkan PCA digunakan untuk transformasi gitu ya. Ada juga PCA yang digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan dari sumber asli ya. Nah, itu boleh. Kemudian temukan juga yang sesuai yang dia melakukan PCA itu atau analisis komponen utama sesuai nih dengan sumber, dengan buku nih, buku keempat buku ini atau menurut Rancher, sesuai dengan Rancher gitu ya. Nah, ada juga yang PCA tapi isinya diskriminan, itu juga salah ya. Ternyata dia kan judulnya analisis PCA nih komponen utama, tapi dia menggunakan analisis diskriminan, itu kurang tepat. Padahal judulnya PCA, kecuali kalau judulnya diskriminan. Nah, kemudian ada juga kesalahan yang lain adalah artikel itu menggunakan analisis klaster untuk dinamakan sebagai PCA. Jadi dia sebenarnya pakai klaster, tapi judulnya adalah komponen utama fitoplankton di perairan mana, misal gitu ya. Nah, kayak gitu kan berarti kan ternyata hasilnya dia pakai pakai klaster yang hierarki, ada dendrogramnya gitu ya. Itu kan jelas-jelas salah. Karena judulnya tidak bersesuaian dengan isi. Itu satu kesalahan ya, contoh kesalahan. Ada lagi contoh kesalahan lainnya adalah dia menggunakan rotasi yang tidak tepat dengan datanya. Itu juga bisa. Itu sudah lebih dalam. Ananda berarti sudah masuk ke tahapan dari PCA-nya. Itu juga boleh. Jadi boleh menyoroti judul, boleh menyoroti isi, boleh menyoroti data, ketidaksesuaian dan lain pokoknya kreativitas Ananda yang penting harus ada dasarnya. Ananda pakai buku yang mana atau mau pakai empat-empatnya juga malah lebih bagus gitu ya. Pilihlah salah satu buku ini, kemudian carilah artikel, satu atau dua lah ya, artikel yang sesuai dan artikel yang tidak sesuai. Itu yang dinamakan dengan review, bukan review yang selama ini ada dicontohkan ke kelasnya, mereview, terus berdasarkan pendapatnya, bla bla bla, seharusnya seperti ini, penulisannya begini, enggak gitu ya. Tapi ini memang kita coba kita telaah lagi, analisis lagi konsep yang benar untuk suatu penyusunan atau penulisan suatu artikel ya. Silakan ditemukan artikelnya. Jadi tiap orang 2 ya. Ya Ibu bacakan untuk yang analisis komponen utama. Ade Putra Andika, Deli Senia Genti, M. Tri Wahyudi, Anisha Tasya, M. Rizky Alfaris, Putri Sia, Yunita Putri Wulandari, Sylvia Nur Adila, Yulanda Rahmadia, Irma, Rizka Mardatila, Sri Lestari. Dan untuk analisis faktor itu adalah Nimas Nina Alia Rahma, Irma Adela, Yulia Safitri, Fazar Arianto, Nadila Fibrianti, Azmi Azahra, Fahru Rozi, Charmenita Angelina, Lori Zafini, Surya Hadi, Dirani, Dea Ariona, dan Gina. Ibu cuma pakai 30 menit nih ya untuk pertemuan ini. Jadi untuk yang presentasi kan tersisa 300 menit. Nah, 100 menit itu untuk untuk urutan presensi 1 sampai nanti kita bagi aja. Kita bagi atau diundi. Tapi yang jelas pembagian tugasnya gitu ya. Urutan presensi 1 sampai 12 silahkan menemukan artikel terkait prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Untuk presensi nomor urut 13 sampai 25 menemukan artikel yang sesuai dan ini tidak sesuai dengan konsep dan teori analisis faktor. Dan faktornya bebas ya, boleh yang explanatory, boleh yang konfirmatory. Apakah bisa ditangkap tugas proyeknya? Nah, ini halaman 380 kita coba ya. Maaf Ibu mau nanya. Ya, boleh Fajar. Untuk outputnya nanti kami buat PPT, PDF atau gimana Bu? Atau dibuat video?
gitu, Bu? Enggak, presentasikan Oh dan ini ada sesi tanya jawabnya. Karena kan oh, panjang ya waktunya, ada 300 300 menit lagi kan, itu dalam 3 kali pertemuan lagi. Tapi ada karena yang ini sudah diambil nih, jadi kita mungkin pakai di hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya, presentasinya. Dalam bentuk ini nih, dilihatin dulu artikelnya, dua-duanya, oh ini artikel yang sesuai dengan teori, terus yang ini artikel yang tidak sesuai dengan teori. Nah kemudian, Ananda buatlah, boleh di dalam file, PDF atau di PPT juga boleh, tapi ya harus ada nih bentuk wujud dari artikelnya dipresentasikan ke teman-temannya, ini contohnya, ditanggapi dulu si artikel tadi, bla 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 bla, lalu, kesimpulan dari reviewnya itu dimasukkan di PPT. Untuk artikel 1 seperti apa catatannya gitu ya, kemudian artikel 2 seperti apa. Itu satu orang presentasi 10 menit, 15 menit lah ya, 15 menit, ya tapi kalau 15 menit, satu kali presentasi, 7 kali 15 berapa tuh? Oh bisa ya, masih bisa lah ya. Tanya jawabnya nanti di akhir boleh, pilih mau tanya ke siapa. Silakan disimpan, di-keep dulu karena kan kita presentasi dulu semua nih, baru terakhir ada sesi tanya jawab, nggak harus semuanya dapat pertanyaan sih ya, mungkin ada beberapa fakta menarik, temuan teman-temannya, itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau yang, tidak terlalu mencolok mungkin nggak ada pertanyaan gitu ya. Oke Ananda? baik, Bu, terima kasih. Nah untuk teknis pertanyaan, yang bertanya itu wajib yang beda. Jadi misalkan, Fajar nih, dapatnya apa nih Fajar? Fajar Yang PCA nih, faktor, Bu? analisis faktor. Berarti Fajar harus bertanya, itu wajib ya, ke yang PCA. Kemudian yang PCA itu wajib nanya ke yang faktor, karena kan, kalau yang sesama PCA, mereka kan sudah sama, itu konsepnya dapat, teorinya dapat, sudah nggak perlu pertanyaan lagi ya. Jadi yang faktor kan tidak mengerjakan PCA, otomatis yang mengerjakan analisis faktor harus memahami juga presentasi kawan-kawannya, pada saat teman-temannya presentasi, karena tidak mengerjakan kan. Jadi harus ada pertanyaan, nanti Ibu cek, yang tidak bertanya, seperti mata kuliah matematika partnership Ibu tandai ya, yang tidak bertanya, yang bertanya akan dapat poin tambahan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Ibu masih ada hutang juga tuh video penyelesaian ANOVA ya. Nah ini kan PCA yang di-rencer. Ada sedikit perbedaan sih dalam asumsi kalau Ibu lihat perbandingan berbagai buku ini. Jadi asumsi harus dipenuhi. Boleh juga Anda menyoroti asumsi itu ya. Johnson beda sama Rencer ini ya. Di Rencer tidak dicantumkan asumsi untuk analisis cluster misalkan ya. Di Johnson ada. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nggak pakai Johnson itu boleh sebenarnya karena 3 buku lain nggak ada, tapi Johnson doang yang ada. Jadi itu Anda akan banyak menemukan, di sini perbedaan-perbedaan, tetapi sebenarnya pada intinya sama ya, bedanya itu adalah memang sulit sih ya menemukan artikel yang tidak sesuai, tapi itulah letak perjuangannya ya. Karena ada, eee, apa namanya, kadang-kadang kita nggak nyari itu malah dapat itu ya kan, pas kita cari nggak ada gitu, padahal ada beberapa artikel yang, salah persepsi tentang prinsipal komponen analisis ini. Oke, ada yang mau didiskusikan? Untuk software-nya sendiri itu bisa pakai, SPSS biasanya, kalau yang PCA lebih lengkap dengan SPSS, kemudian untuk analisis faktor bisa pakai JASP, bisa pakai SPSS. Bagaimana, Ananda? Dan bisa manual juga ya. Kemarin kakak kelasnya, beberapa orang ada yang menghitungnya secara manual kayak gini, pakai ikutin aja contoh yang ada di sini ya, analisisnya.
Dan banyak sekali, jadi Ananda bisa menyorotinya dari mana nih, prinsipal komponen analisis yang mananya, apakah untuk rotasinya saja, apakah untuk, di sini ada untuk plotting-nya, ada banyak ya. Jangan terfokus pada satu sektor saja, misalkan mau lihat yang masalah sektor perekonomian saja gitu, atau mau lihat yang di sektor perdagangan, atau mau lihat di sektor pertanian, tapi perluaslah sektornya. Bisa jadi industri, dari segi industri, kemudian dari, pariwisata, yang jarang-jarang diangkat juga malah lebih bagus ya. Karena kan kalau prinsipal komponen analisis ini sendiri, udah banyak sebenarnya artikelnya, banyak sekali, analisis faktor apalagi ya, walaupun memang benar yang dari, fakultas tetangga, FEB itu yang paling, tetangga kita peternakan ya. FEB yang paling sering ya menggunakan analisis faktor, gitu. Kalau analisis komponen utama ini yang paling sering menggunakan adalah, itu tadi yang Ibu sebutkan, dari teman-teman kita dari biologi, ekologi. Nah, ada kadang-kadang ya dari ekonomi yang menggunakan, tapi jarang juga. Mereka lebih bermain di regresi dan analisis faktor kalau FEB itu ya. Pertanian juga pakai ini nih kayaknya, tapi kalau lebih seringnya itu memang yang ordination ya, ordination method atau metode ordinasi yang sering digunakan oleh, teman-teman yang terkait ke lingkungan, ekologi, kayak klaster gitu. Itu sering sekali mereka gunakan untuk pengelompokan spesies, satwa, dan lain sebagainya. Baik, Ananda ada yang mau didiskusikan apakah bisa ditangkap, tugas UTS-nya? Dan tolong disepakati itu kapan ya kita, mau presentasinya untuk yang UIM-nya udah selesai belum ya? Ananda ini lagi banyak beban ya, kegiatan ya? Terus kita lihat yang ini, di sini ada contoh Boston Housing. Di sini kalau buku yang kedua, bukunya Hardol dan Simar, itu mereka ada Boston Housing. Boston Housing ini adalah data-data di Boston, perumahan di Boston, yang bisa digunakan untuk, contoh menganalisis dari, data multivariat ini. Mereka pakai Boston Housing sebagai contoh ya. Nah ini. Ada kan di sini yang ini PCA-nya, buku yang ini di halaman 233, kemudian analisis faktornya 275. Nah, ini ada Boston Housing, berarti contoh yang diambil adalah berdasarkan data perumahan di Boston. Jadi banyak sekali, penelitian-penelitian itu pakai Boston Housing. Tapi kalau kita di Indonesia jarang ya, karena kita kan emang data kita juga banyak gitu, nggak perlu pakai data yang dari situ, karena data dari perumahan kita banyak. Indonesia itu kaya ya, jadi maksudnya jarang orang Indonesia meneliti pakai Boston Housing ini. Biasanya ini kalau orang-orang yang susah nyari data, dia ingin menerapkan, teori-teori matematika, statistika, tapi datanya tidak ada, pakai Boston Housing. Kemudian buku yang satu lagi bisa Ananda buka sendiri di link tadi. Bisa dibuka kan ya, link-nya? Ada yang sudah download? belum, Bu. Oh, belum. Ini buku oh, ini Hardal lagi sama Hafka. Ini lebih tipis bukunya, lebih ringkas. Kemudian PCA-nya 163. Nah, ini lebih ringkas ya, dia agak teoritis di sini. Ini sebenarnya sama aja. Nah, simbolnya kan beda ya, kalau yang tadi kita lihat Z, dia pakai Y, untuk variabelnya maksud Ibu, penamaan variabelnya. Tapi kan sebenarnya intinya kalau kita amati lagi, itu rumus-rumusnya sebenarnya tujuannya sama untuk, menghitung dari si komponen-komponen ini.
Nah, bisa jadi, ada suatu artikel itu tidak sesuai dengan Rancher, tapi sesuai dengan Hurdle. Nah, ada juga artikel itu yang tidak sesuai dengan Johnson, tapi sesuai dengan Rancher. Tapi jarang yang seperti itu, biasanya sama, misalkan dia ambil dari Rancher, ambil juga dari Johnson gitu, dan, dipakai perpaduannya. Nah, kalau misalkan ada, pokoknya sumber itu ya jangan langsung di-judge itu salah ya. Dulu nih, menurut Johnson nggak sesuai, Rancher sesuai nggak dia gitu ya. Tapi kalau untuk yang sesuai, ya udah cukup satu sumber untuk menyatakan bahwa si artikel itu sesuai, ambil gitu. Tapi kalau untuk yang tidak sesuai jangan langsung di-judge, temukan dulu kesesuaiannya dengan salah satu buku, kalau ada berarti nggak jadi, cari artikel lain yang, eee, lebih apa ya, menyesatkan lah ya, artikel yang menyesatkan itu yang perlu kita, eee, bisa kita kelompokkan, sebarkan ke adik kelasnya, "Ini jangan Dek, ini jangan dirujuk ya," gitu. Karena ada, pengalaman angkatan 2019 itu merujuk artikel tentang rantai Markov itu kurang tepat, jadi ngikut ke teman-temannya, untungnya belum sampai ke adik kelasnya ya. Itu adalah dampak yang bisa dirasakan oleh prodi kita yang kurang bagus juga gitu, karena ketika salah mengambil sumber, ya salah mengerjakan. Karena kita merujuk lagi ke buku. Karena artikel itu kadang-kadang, si penelitinya mungkin bukan salah, tapi salah persepsi, salah menangkap, maksudnya, salah salah tujuan juga penggunaan suatu alat itu, otomatis gini, misalnya kita harusnya mengupas apel itu pakai pisau, tapi kita gunakan kampak kayak gitu, atau kita gunakan palu. Untuk apel, kan nggak cocok ya. Nah, disitulah gambarannya kesalahan dari, beberapa artikel yang mungkin bukan, disengaja, namun karena kesalahan persepsi dari penulis atau persepsi penelitinya. Mungkin beranggapannya sebenarnya dia ahli regresi, tapi kemudian ingin, mencoba, meneliti tentang multivariat. Eee, Dipakailah misalnya PCA, tetapi karena dia tidak mendalami sebelumnya, terjadilah kesalahan itu, kesalahan-kesalahan tujuan penggunaan tools atau alat analisis. Nah, contohnya seperti Ibu hampir jarang sekali Ibu, meneliti time series yang ranahnya ranah, forecasting misalnya kayak spektral gitu ya, analisis spektral, kemudian apalagi. Jadi ketika Ibu meneliti, mungkin akan butuh waktu lama loading-nya, belum tentu juga benar persepsinya gitu, karena, skripsi Ibu kan multivariat, terus otomatis kan Ibu sering bersentuhannya dengan multivariat, dan multivariatnya klaster ya, berarti kan lebih banyak ke klaster. Nah kemudian, kalau Ibu coba-coba itu, berarti Ibu butuh waktu yang lama lagi untuk memahami sebetulnya, jangan buru-buru mem-publish suatu artikel. Nah kebanyakan di orang-orang, ketika belum begitu paham langsung di-publish, misalnya gitu ya, dan diikuti oleh banyak orang, itulah yang menyebabkan terjadinya kesalahan berjamaah sampai tahun berikutnya, 10 tahun ke depannya salah lagi, dari, akibat satu rujukan artikel sumber gitu ya. Karena selalu ada yang ikut kan, minimal kan 5 tahun terakhir ya, atau 10 tahun terakhir untuk di skripsi misalkan. Kalau di disertasi 5 tahun terakhir. Nah, karena selalu ada yang ngikutin, jadi artikel itu selalu ada setiap per 10 tahun gitu, maksudnya bukan setiap tahun, jadi nggak pernah habis-habisnya kesalahan itu di internet. Jadi kesalahannya selalu diulang ulang ulang ulang. Nah, untuk mencegah itu, kalau Anda memang berhasil menemukan artikel yang salah-salah ini, berarti kan untuk PCA ada 12, untuk analisis faktor ada 13 yang kesalahan penggunaan atau kesalahan dalam, pengasumsian. Nah, di situ bisa disebarkan kepada adik kelasnya sebagai pencerahan. Berikut ini adalah artikel-artikel yang memiliki, yang ditemukan sebagai artikel dengan kesalahan analisis. Itu akan lebih bermanfaat, sehingga adik kelasnya tidak mengutip itu. Itu yang belum ada ya. Sebenarnya kan kalau himatika itu bisa ke situ juga larinya. Pencerahannya gitu, bukan hanya sekedar, matematika dasarnya saja yang di-share gitu ya. Tapi, cobalah sesekali sharing-nya itu materi-materi yang lebih
mendalam gitu, materi-materi yang memang digunakan untuk skripsi. Karena skripsi ini selain di-publish di artikel, disebar di beberapa perpustakaan. Kemudian, aksesnya juga bisa kadang adik kelasnya minta langsung gitu ya, ke si penulis. Dari situ penyesatannya akan lebih, eee, mudah gitu. Kalau sudah kakak kelasnya yang buat, wah ini kakak kelas nih udah lulus nih. Padahal bisa jadi ketika proses pengujian sidangnya, eee, dosennya nggak ngeh misal gitu ya, ada pengujinya nggak ngeh nih. Terus, ada lagi kasusnya memang mahasiswanya nggak mau ngikutin saran atau masukan dari dosen penguji. Karena penguji udah bilang, "Sepertinya kamu kurang tepat, harusnya melakukan bla bla bla." Tidak seperti itu. Nah, tidak diikuti. Ketika tidak diikuti, dia tidak merevisi, tanda tangan dari si penguji kan nggak begitu, penguji perlu nggak ya pas ini? Atau pada saat merevisi pengujinya lagi sibuk, jadi nggak dibaca. Akhirnya lewatlah si kesalahan tadi kan, dan diikuti oleh adik kelasnya. Itu pentingnya kita menemukan suatu sumber yang, kurang tepat, agar yang sumber itu tidak lagi disitasi atau dirujuk. Oke Nanda, mungkin sepertinya Ibu sudah panjang lebar juga menjelaskannya. Apakah ada pertanyaan? Kalau yang ini lebih simpel ya, buku yang halamannya cuma 367 ini, dia nggak terlalu panjang lebar di sini. Nah, ini analisis faktornya juga nggak terlalu ini ya, sedikit sekali. Dan perlu didefinisikan untuk artikel yang sesuai, Anda definisikan sesuai dengan teori. Nanti kan ada di daftar pustakanya bisa Anda lihat nih, dia pakai buku yang mana nih gitu kan. Nah ternyata dia pakai Rancher, berarti kan bisa Anda simpulkan sesuai dengan Rancher. Tapi cek lagi benar nggak dia ngikutin langkah si Rancher. Langkahnya Rancher ini dia ikuti Pak, karena dia pakai nama Rancher padahal nggak dikutip, cuman mengutip definisi multivariat doang dari Rancher. Langkahnya ternyata dia ngikutin artikel lain gitu. Kan ada tuh terjadi pengkhianatan seperti itu ya. Jadi kesannya kalau salah pun yang disalahkan, "Oh itu dari Rancher," padahal bukan ya. Nah itu tujuannya, tugas kali ini. Dan tolong nanti itu, kumpulkan dalam bentuk link ya, artikel yang sesuai dengan artikel yang tidak sesuai. Jadi kalau nanti memang Anda tidak sempat membagikan kepada adik-adiknya, bisa Ibu yang membagikan kepada yang di tahun depan ya. Nah ini adalah, hasil project dari kakak kelasnya yang menemukan beberapa artikel yang tidak sesuai dengan referensi yang ada. Tolong Ananda jangan diikuti artikel yang ini, dalam penyusunan skripsinya atau laporan magangnya, gitu ya. Bisa ya dipahami pengumpulannya Ananda? Apakah terlalu berat tugasnya? Enggak kan ya? Atau kalau mau ini, minta perpanjangan, jadi presentasinya itu setelah lebaran. Tapi untuk, presensi siakat tetap Ibu tandai dulu, gimana? Jadi tidak di dalam bulan Ramadan ini presentasinya, cuma jadinya nanti itu, karena setelah lebaran berarti ngambilnya hari Sabtu, hari Minggu gitu. Bisa jadi offline presentasinya, bagaimana? Tapi susah juga ya kalau hari Sabtu ya, hari Sabtu, hari Minggu presentasi offline ya. Atau tetap online, cuma di hari Minggu. Ananda lebih panjang pengerjaannya, prosesnya juga tidak asal-asalan. Ibu berharapnya dikasih waktu panjang ini bukan mengerjakannya tetap di deadline di sebelum H-1 ya. Walaupun dikasih panjang terus Ananda kerjakannya, deadliners gitu kan. Jangan gitu, maksudnya dikasih waktu panjang ini tujuannya agar tidak terlalu berat, ini kan lagi bulan puasa.
Halo halo, ada komentarnya? Tadi Fajar sepertinya mau bicara. Enggak, Bu. Yang lain bagaimana tanggapannya? Bagaimana tadi, mau tetap di bulan sesuai jadwalnya? Maksudnya boleh sih sesuai jadwal juga, tapi yang hari ini harus diganti nih, karena hari ini cuman judulnya cuma memberikan juknis aja untuk pengerjaan project. Apakah bisa di hari Minggu gitu ya? Izin Bu, nanti kalau boleh minta waktu untuk diskusi sama teman-teman yang lainnya Bu, apakah tetap dilaksanakan pada bulan Ramadan ini atau untuk presentasinya mungkin biar hasil lebih memuaskan bisa nanti setelah Lebaran Bu. Nanti Oh iya, ada boleh waktunya untuk boleh. diskusinya Bu. Boleh boleh. Silakan sepakati dulu Ananda, Ibu ikut aja. Ibu fleksibel ya sifatnya, tapi memang kalau hari Sabtu Ibu cuma bisa pagi, malahan besok pagi ini ada kuliah pengganti, Ibu kan lagi kuliah juga ya, ada kuliah pengganti juga makanya kayaknya nggak bisa nih. Ada nggak Ibu janjiin ekonometrik rasanya Sabtu ya, Sabtu pagi ya, itu harus pindah lagi ke sore, jam 3 bisa nggak ya? Sekalian nih ada penanggung jawabnya di sini Fajar ya. Ya, Bu. Coba nanti ditanya teman-temannya bisa nggak jadi jam 3 aja gitu, ekonometrik, karena kuliah Ibu yang tadinya jam 3 dipindahkan ke pagi, Ibu kan lagi kuliah ya. Baik, Bu. Oke, makasih. Silakan Ananda sepakati, untuk tugasnya apakah ada keberatan atau apa gitu Ananda? Apakah cukup jelas? Atau udah pernah nggak sebelumnya seperti ini menemukan sumber yang kurang tepat? Dan kalau yang tepat sudah sering lah ya. Sumber yang tepat itu sering, kalau yang kurang tepat apakah pernah ada penugasan seperti ini? Halo halo? Belum ada sih Bu, kalau yang menemukan jurnal yang tidak bersumber dari buku yang tidak selesai gitu Bu. Oke. Berarti nggak apa-apa Ibu kasih sumber ini, karena udah berapa kali Ibu temukan kakak kelasnya dalam penyusunan skripsi itu, kadang ada salah persepsi akibat pemilihan sumber yang salah ya. Oke Ananda, mungkin nanti, untuk di presentasinya juga akan Ibu komentari dan juga Ibu berikan sedikit, ringkasan tentang tiap analisis itu ya, sebelum dimulai. Nah, kalau bisa memang pengumpulan yang presentasi, biar Ibu bisa mengomentari juga, kumpulkan H-1, misalkan presentasinya nih hari Minggu, kumpulkan di hari Sabtu yang 7 orang misalkan gitu atau 8 orang per presentasi ya, terakhir itu 9 orang. 8 orang kumpulkanlah, terus, "Bu, ini kami Bu presentasi besok, berikut tugasnya." Atau bisa kita buat ke email Ibu juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti bisa Ibu komentari. Tapi jangan email yang Gmail ya, yang Munja Aceh aja, nanti Ibu share lagi. Sepakat ya kayak gitu, tapi sepakati dulu mau tetap di Ramadan atau setelah Lebaran. Benar benar kata Fahrur tadi ya, kata Rozi. Ada lagi yang dari, cewek-cewek ini, kok nggak ada suaranya dari tadi ya? Apakah sibuk mempersiapkan buka ini? Atau lagi rebahan, terus ketiduran? Ada? Dari Nadila, Putrisya, Nina, Irma, Dira, ada komentar atau apa? Nggak ada, Bu. Oke, udah pas ya. Jika tidak ada lagi, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di 300 menit presentasi, UTS Statistika Multivariatnya. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.